Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan podcast ID Wilayah Jawa Tengah. Kali ini kita kedatangan tamu dari Perhimpunan Obstetrik Ginekologi Indonesia, atau istilahnya ada dokter kandungan ya. Selamat pagi Dr. Julian. Selamat pagi Dr. Reni. Terima kasih atas kehadirannya di ID Wilayah Jawa Tengah, Dok. Sama-sama. Dok, mungkin dokter bisa menjelaskan tentang POGI itu apa, Dok? Ya. POGI adalah organisasi profesi di bawah ID, jadi memang kita tidak terlepas dari organisasi besar kita, Ikatan Dokter Indonesia, dan POGI ini adalah perhimpunan dari dokter obstetrik ginekologi atau spesialis kebidanan dan kandungan. Jadi yang anggotanya memang yang spesialis obsgin, obstetrik ginekologi. Terima kasih dok. Dok, untuk program-programnya dari POGI sendiri itu bagaimana dok? Program kami terkait dengan reproduksi sehat adalah fokus pada penurunan angka kematian ibu, angka kematian neonatal dini atau bayi lahir kurang dari 7 hari, kemudian penurunan angka stunting, juga penurunan kejadian infeksi pada ibu hamil. Dan ini memang masih PR kita bersama, tidak hanya POGI tapi tentu saja juga Kementerian Kesehatan. Iya dok, jadi masalah yang paling besar itu apa dok? Masalah yang paling besar dan prioritas kita adalah penurunan angka kematian ibu. Jadi kalau di POGI itu ada beberapa pokja, dan pokja khusus untuk penurunan angka kematian ibu ini juga ada, begitu. Kalau angkanya dok, mungkin dokter hafal dok, kalau dibandingkan dengan dari WHO atau bagaimana targetnya itu seberapa dok? Targetnya saya kurang terlalu hafal ya yang informasi terbaru, tetapi memang kita masih belum sesuai dengan target SDGs. Masih jauh apa deket atau gimana dok? Masih lumayan jauh. Masih lumayan jauh ya dok. Oke dok. Iya. Jadi kalau terkait dengan kematian ibu dok, menurut dokter apa sih penyebabnya yang paling utama? 3 penyebab utama penyebab kematian ibu adalah yang pertama perdarahan, kemudian yang kedua infeksi, dan yang ketiga adalah preeklamsia. Perdarahan, infeksi, dan preeklamsia ya dok? Betul ya. Itu biasanya ibu-ibu itu melahirkan di mana dok? Kalau permasalahan yang dulu memang kan kekhawatiran kita adalah melahirkannya di bukan pelayanan kesehatan, tetapi saat ini sepertinya semua sudah melahirkan di pelayanan kesehatan, kecuali mungkin kita tidak bisa menutup mata saudara-saudara kita yang di jauh dari fasilitas pelayanan kesehatan, tetapi angkanya semakin kesini semakin kecil untuk melahirkan di luar pelayanan kesehatan. Nah, kalau ditanya penyebab yang lain tentu saja terkait dengan pengetahuan, terkait dengan nutrisi, sosial ekonomi sangat berkontribusi, Dokter Eni. Wah, banyak sekali ya dok yang harus PR-nya harus dikerjakan ya dok. Kalau masalah perdarahan nih dok, perdarahan itu bagaimana dok artinya perdarahan itu? Perdarahan yang menyebabkan kematian ibu adalah perdarahan postpartum, yaitu perdarahan yang terjadi setelah melahirkan, dan ini memang bisa menimpa pada ibu yang melahirkan normal ataupun ibu yang melahirkan dengan bedah sesar. Gitu. Itu yang dimaksud dengan perdarahan itu apakah, kan kalau orang melahirkan kan mesti berdarah ya dok? Betul. Itu kira-kira berapa jumlahnya atau misalnya 1 mangkok atau berapa gitu? Iya. Kalau di kami secara teoritis sebenarnya disebutkan untuk perdarahan per vaginam lebih dari 500 cc, kemudian kalau perdarahan dengan bedah sesar lebih dari 1000 cc. Tetapi tentu saja dengan jumlah itu kan sulit mengukurnya. Kalau orang melahirkan kan ya ada kainnya, ada kasanya, jadi ada menegakkan diagnosis dengan gejala atau simptomatis. Jadi kalau tensinya sudah turun, nadi sudah naik, kita curigai adanya perdarahan postpartum. Dan itu memang paling banyak terjadi dalam waktu kurang dari 2 jam.
Wah, cepat sekali ya, Dok. Betul. Nah, untuk antisipasi, Dok, mengatasi, apakah bisa dideteksi, oh ini mau pendarahan nih, oh enggak pendarahan, gimana, Dok? Ada beberapa faktor risiko yang bisa kita identifikasi untuk perdarahan postpartum. Yang terkait dengan penyebab kematian ibu yang lain tentu saja adalah infeksi, kemudian preeklamsia, kemudian anemia, kemudian juga bayinya mungkin besar atau bayinya jumlahnya lebih dari 1, dan masih banyak lagi. Jadi faktor risikonya memang bisa kita identifikasi sebelum pendarahan. Mengidentifikasi bahwa oh ini mau terjadi pendarahan tuh banyak yang harus di screening ya, Dok? Betul, resikonya iya, itu. resiko tinggi. Nah, jadi kalau resiko tinggi itu yang paling tepat itu harusnya di rumah sakit atau memang bisa di klinik, Dok? Atau di rumah bersalin? Inilah peran teman-teman kita di fasilitas kesehatan primer FKTP, teman-temannya di puskesmas untuk men-screening apakah kehamilan ini resiko tinggi atau tidak. Kalau memang resiko tinggi, memang harus melahirkan di rumah sakit, Dokter Eni. Iya, selama ini gimana, Dok? Apakah selalu di rumah sakit atau kematiannya terjadi di rumah bersalin atau bagaimana, Dok? Ya, kalau masalah keterlambatan itu ada keterlambatan dalam merujuk juga. Jadi penyebab kematian ibu tadi ada keterlambatan merujuk, keterlambatan mendiagnosis, kemudian keterlambatan deteksi dini, itu bisa. Nah, permasalahannya untuk ini juga masing-masing poin tadi ada perannya, Dokter Eni. Jadi teman-teman di POGI yang di Pokja penurunan angka kematian ibu memang bertugas untuk melakukan audit. Jadi setiap ada kematian ibu, kami rutin melakukan audit, bukan untuk mencari siapa yang salah, tetapi agar penyebabnya apa, dan itu supaya kita bisa perbaiki di kemudian hari. Apa, Dok, penyebab terbesar? Kenapa kok sampai terjadi kematian akibat pendarahan itu? Kebanyakan kalau kita bicara yang bisa dicegah, itu adalah kondisi anemi dalam kehamilan, itu berperan. Tertinggi anemi ya, Dok? Anemi itu berarti kurang gizi atau bagaimana, Dok? Anemi ini selain kurang gizi juga sebenarnya ada yang memang secara sosial ekonomi mampu tetapi pengetahuannya kurang. Jadi tidak hanya banyak pantangan ya, Dok. Jadi buat para ibu-ibu yang punya anak yang mau melahirkan, mertua ya, harus baca apa, Dok, nutrisi itu yang paling bagus tuh? Nah, di buku Ibu Hamil itu kan ada buku KIA ya, Kesehatan Ibu dan Anak, di mana di satu sisi nanti ada untuk ibu hamil dan nanti kalau dibalik sisi belakangnya itu untuk anak. Dan di buku KIA yang 2020 ini sebenarnya sudah banyak informasi mengenai nutrisi pada masa kehamilan dan pada masa menyusui. Berapa besar sih sebenarnya porsi nasi, porsi sayur, porsi buah, susu, bahkan minyak sama gula juga diatur di situ, garam juga diatur. Begitu. Masalahnya ibu hamil juga bekerja, Dok. Jadi mereka tuh nggak sempet untuk meracik sendiri ya atau memasak gitu. Jajan. Jajan. Nah itu kalau jajan kan yang kadang kan kalau ibu hamil tuh kan susah makan ya, Dok. Iya, nah itu betul. Gimana, Dok, supaya mereka juga menyadari bahwa makanan itu merupakan bagian penting dari masa depan anaknya dan dia sendiri gitu. Itu ada program nggak, Dok? Apa ada program bersama ibu dan wanita atau bagaimana, Dok? Iya, banyak. Kalau kami program-program pengabdian, kami jadi selain edukasi secara langsung, kita juga bekerja sama dengan lintas sektoral, dan ini kita juga banyak melakukan pelatihan-pelatihan untuk kader, untuk dokter umum, kemudian untuk IBI, juga untuk bidan maksud kami ya, juga untuk teman sejawat. Jadi memang terkait tadi kita kembali ke masalah nutrisi itu, kalau berpikir cukup panjang sebenarnya tidak hanya pada masa kehamilan saja, karena anak ini juga berkontribusi di dalam kandungan atau di dalam masa kehamilan tadi kita upayakan dalam lingkungan yang baik. Dalam hal ini nutrisinya harus baik. Jadi ada namanya hipotesis Barker, itu menyampaikan bahwa penyakit yang ada pada anak di kemudian hari, misal anak kenapa kok timbul DM di usia 20 tahun, kemudian timbul penyakit jantung di usia 25 tahun yang relatif muda, rupanya ada kontribusi selama masa kehamilan.
Jadi itu Nah itu hipotesis loh, Parker. ibu hamil tuh menjadi aset bagi bangsa ini yang penting Nah, dok. betul sekali. Kalau ibu hamil sampai salah nih, manajemen pengolahannya, aduh masa depan bangsa hancur. Iya, jadi kalau sebelum jajan tadi balik ke jajan lagi, mungkin berpikir ini saya jajan ini, kira-kira nanti anak saya berpengaruh nggak ketika dia dewasa, begitu. Ada satgas ibu hamil nggak sih dok? Supaya mereka juga mempertimbangkan dan memberi asupan kepada ibu-ibu hamil yang mungkin secara ekonomi, jadi mungkin stresnya juga bisa banyak ya dok. Ya. Ibu-ibu hamil yang stres kan juga banyak mengalami gangguan ya. Betul Kekerasan sekali. rumah tangga, Ya. kemudian Ya, yang di buku ekonomi. KIA 2020 ini kan ada pengenalan depresi, ini yang hal yang terbaru. Jadi edisi sebelumnya itu kan 2015, 2020 ini ada mengenai depresi. Jadi bagaimana mencegahnya, bagaimana pengenalannya itu ada di buku itu semua. Jadi kalau ibu-ibu hamil, saya sarankan untuk membaca buku KIA, sudah lengkap sekali ilmunya ada di situ semua. Jangan membaca dari internet, Google, itu mungkin banyak yang informasi yang belum teruji evidence-nya. Sudah hamil ditinggal suami, kemudian ekonomi terpuruk, gimana dok cara ngatasinya dok? Nah, kalau Jawa Tengah ini kan kita seneng ya dokter, ini ada programnya Pak Gubernur yang Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng itu. Iya. Kan itu kader-kader, tadi kan dokter ini juga menanyakan gimana sih ada satgasnya apa gitu. Iya, iya. Sebenarnya kan kader-kader itu juga muter dokter ini ke Oh, ibu-ibu gitu ya. hamil. Jadi kalau di puskesmas itu ada kehamilan resiko tinggi itu kader-kader kita muter. Namanya kader apa tuh dok? Itu kalau dulu itu Gasurkes, tapi sekarang Gaskia ada yang sebut Gaskia itu petugas kesehatan ibu dan anak. Ibu-ibu yang baru stres nih ditinggal suami, nggak bisa cari uang ya, segera hubungi tuh Gaskia ya. Ya, di Minta puskesmas makan dong sama Gaskia ya, boleh ya dok ya? Ada programnya pemerintah juga, biskuit itu. Biskuit, apa mau dong biskuit terus? Enak loh itu. Kan bosen Oh, iya. dok. Apakah ada semacam dapur umum buat para ibu-ibu yang baru hamil sebagai bagian dari sedekah ya dok? Betul. Kan misalnya dia mendata nih di RT-nya ada berapa, mungkin apakah ada program desa aman buat ibu hamil gitu dok? Program-program gitu ide ada yang nggak? bagus itu ya. Iya. Tapi kita di Undip mungkin beberapa waktu yang lalu juga melakukan penelitian di seluruh puskesmas Kota Semarang, dan kita memang benar dokter ini tadi kalau makan biskuit itu bosan. Jadi sebenarnya kita menciptakan yang produk berbahan lokal. Jadi waktu itu ada siomay, ada bakwan jagung, ada macam-macam. Jadi untuk variasi selain biskuit, dan itu nutrisinya bisa terpenuhi sebenarnya, asal pokoknya variasinya cocok, ada protein, karbohidrat, 4 sehat 5 sempurna yang kita tahu. Siapa nih wakaf catering nih? Jadi yang bikin makanan dijual murah ya. Betul. Buat ibu hamil supaya dia nggak bosan. Karena ibu hamil itu cenderung malas ya dok. Mau ngapain kadang-kadang nggak makan juga. Iya, bisa juga beban dari kondisi permasalahan rumah tangganya. Kemudian juga masih punya anak kecil ya kan dok? Masih punya anak setahun, udah hamil lagi. Nah itu PR banget itu. Jadi mungkin dari pemerintah itu bisa menciptakan suasana yang kondusif untuk ibu hamil, supaya mereka juga terdukung atas kehamilannya itu. Iya, tidak merasa sendirian. Iya, kalau dia ada masalah bisa mendapatkan jalan keluar. Iya, betul sekali. Apapun itu, baik itu masalah kejiwaan maupun masalah ekonomi, kemudian juga nutrisi ya dok. Jadi terbentuklah itu suatu sistem di mana setiap ada ibu yang mulai bunting nih, harus lapor nih, ya kan? Lapor kepada siapa dok? Sebaiknya kepala desa atau ketua RT gitu? Bisa siapa saja, kan kadernya banyak. Kader itu di bawahnya desa atau di bawahnya siapa dok? Ada yang kayak Gaskia, Gasurkes tadi di bawah puskesmas. Puskesmas, kalau kader ya dok. PLKB kadangkala yang punya pemerintah desa itu juga tahu permasalahan ibu hamil. Jadi bidan desa ya dok? Bisa, bidan desa juga bisa. Ada nanti kejuaraan bidan desa nih harusnya. Siapa bidan desa yang paling kreatif mengelola ibu hamil di wilayahnya? Ya, betul. Pogi nih dok ya dok ya. Nanti Pogi bikin lomba ibu bidan yang paling hebat, yang bisa mengakomodir ibu-ibu yang kaya di desa itu untuk menjadi jaring pengaman bagi ibu yang kurang mampu. Ya. Baik dari segi ekonomi, finansial maupun dari segi kejiwaan ya dok. Iya, betul. Karena kita lihat di berita itu banyak kekerasan rumah tangga yang mengenai ibu hamil.
Dan biasanya tidak mau cerita. Nah, Iya. makanya kalau dia mau lapor, bukannya membuka aib rumah tangga ya Iya, dok? betul. Nah, karena istilahnya aib kok dibongkar gitu. Nah, itu yang menjadi hambatan dok. Iya. Apa mungkin bisa berkontak dengan tetua adat atau pemuka agama, Iya. Yang sehingga itu dipercaya bukan tentu merupakan saja. aib, tapi Iya. merupakan bagian dari masa depan bangsa. Iya. Jadi apa ya, tagline-nya masa depan bangsa itu yang harusnya dikedepankan ya. Generasi emas Generasi atau apa emas. gitu ya. Soalnya kalau kita melihat ibu-ibu hamil sekarang kan banyak yang meninggal gara-gara stres yang Iya. lebih tinggi pada saat dia begitu Iya, menikah. memang. Loh, kok seperti ini suami saya? Loh, kok mertua saya seperti ini gitu kan kaget-kaget gitu ya. Dok, ya? Betul, iya. Tapi Memang didukung, intinya ibu hamil itu memang harus didukung ya. Benar programnya Pak Gubernur kita nggih. Iya. Dateng gayeng nginceng wong meteng gitu. Nah, Jadi tapi memang- harus ada yang menginisiasi dok. Iya, betul. Harus ada badan wakaf, maksudnya badannya diwakafkan dong dok, buat menjadi supporter di area di situ. Dan Iya. harusnya memang kepala desa nih harusnya yang punya PR paling besar. Bagaimana dia membuat warganya itu bergairah untuk memajukan bangsa ini. Jangan sampai ada yang tertinggal dengan masa depan anak yang lebih buruk daripada yang harusnya diberikan ya dok ya. Nah, Setuju dokter Eni. terima kasih dok, dan semoga nanti Pogi juga bisa bekerja sama dengan Kementerian Desa ya dok. Kemendes, karena kan ujung tombaknya di desa Di dok. desa, iya. Jadi kalau kayak desa saya itu kita mendata siapa yang kaya, siapa yang miskin, siapa yang pura-pura kaya, siapa yang pura-pura miskin. Nah itu kita kelihatan dok. Iya. Jadi ada program silang di mana dia bisa memberikan secara rutin pada orang-orang yang membutuhkan yang tidak bisa bekerja. Kalau misalnya dia bisa bekerja, dia kita pekerjakan. Jadi kita kalau punya usaha, kita nggak boleh ngambil karyawan dari luar, tapi harus dari desa Berarti setempat. memang ya. Itu. Karena Ya, itu kalau bisa kan bisa kayak swasembada sendiri desa tersebut Iya, ya, bisa nah, mencukupi kebutuhannya kebutuhan. sendiri. Nah kita beli apapun ya dari Permasalahannya. tetangga kita, Iya. tidak ke mall. Kalau baju pun kita juga mengirim ke BLK untuk dia belajar menjahit. Nah setelah itu kita berikan dia beban menjahit terus. Nah, akhirnya dia Nah, dapat uang dari pemasukan, menjahit iya. gitu. Ini PR-nya paling besar memang Pemdes ya dok, harus lebih kreatif. Pogi mungkin nanti itu dok bisa menurut usul kita ya dok, semoga bisa membuat MOU dengan Pemdes karena itu menjadi PR yang besar ya buat bangsa ini. Karena kalau di negara lain mungkin sih dalam tanda kutip ada yang mendanai ibu hamil karena dia tahu populasi itu yang paling penting investasi buat negara itu. Termasuk populasi yang rentan juga sebenarnya ibu hamil. Iya, yang rentan itu yang disangga ya, penyangga. Kemudian tadi dok, masalah yang kedua itu adalah masalah stunting ya dok. Ya, Itu kenapa dok bisa terjadi stunting itu dok? dihubungkan dengan nutrisi dan hipotesis Barker tadi, ada sumbangan kami bicara dari sisi profesi kami, spesialis obstetrik ginekologi, ada sumbangan pada masa kehamilan terhadap kemungkinan stunting anak. Sehingga ada namanya 1000 hari pertama kehidupan itu dimulai dari masa kehamilan, masa konsepsi, masa pembuahan, sampai anak itu berusia 2 tahun. Jadi itulah periode emas 1000 hari pertama kehidupan. Jadi gimana dok cara mengetahui oh ini mau jadi stunting nih, oh mau gimana itu deteksi dininya gimana dok? Deteksi dini yang paling mudah bisa dilakukan dan ada di buku KIA. Yang pertama tadi kondisi klinis ibu, apakah ada faktor risiko atau tidak. Misal ada faktor risiko lain, ada penyakit lain, itu tentu harus diterapi. Kemudian anemi harus juga diperbaiki. Jadi buku KIA itu ada monitor kadar hemoglobinnya. Nah, kemudian yang terbaru juga di buku KIA ini adalah penambahan berat badan. Jadi ada kayak grafiknya, kalau dulu kan taunya hanya anak-anak saja diukur berat badan, terus nanti ada warna merah, warna hijau, warna kuning. Itu sekarang ibu hamil di buku KIA yang Kementerian Kesehatan 2020 itu sudah ada juga dokter ini. Jadi penambahan berat badannya setiap kontrol dimonitor. Jadi kalau penambahan berat badannya tidak sesuai, lebih kecil atau lebih besar, ibu yang terlalu obesitas juga bukan berarti bayinya besar, kadang-kadang bayinya kecil. Nah itu segera kita lakukan evaluasi penyebabnya apa, kenapa
penambahannya kurang atau penambahannya terlalu cepat, itu harus kita evaluasi. Nah, ini nih buat pemerintah PR nih, kan punya aplikasi Peduli Lindungi nih ya. Peduli Lindungi. Nah, artinya kalau selama ini COVID aja bisa di-online-kan. Oh, tahu nih siapa yang COVID daerah mana. Nah, iya, area mana GPS-nya. ya. Nah, itu bisa dong buat ibu hamil. Nah, ya kan? bagus. Ini PR nih buat pemerintah. Bagaimana aplikasi itu juga bisa dikenakan ke ibu hamil. Jadi apabila ibu hamil periksa di dokter X atau di puskesmas X misalnya, datanya tuh masuk, jadi buku KIA itu belumnya online, tapi bisa diakses oleh pemerintah desa sehingga dia bisa memonitor lewat aplikasi itu dan bisa menjadi tolak ukur juga keberhasilan pemerintah desa. Artinya kalau dia online bisa mengetahui warganya yang periksa tadi, kan bisa dimonitor, kemudian didampingi kan dok. Kecuali kalau dia nggak mau periksa. Nah makanya harus ada deteksi yang baru menikah nih. Oh, yang menikah ini nih, berarti hamil kapan gitu dikunjungi. Ya, mulai dari calon pengantin malah kan ya sebenarnya mulai deteksi dininya, terus pengantin baru tambah dideketin. Nah, pengantin muda dok, usia 17 tahun gimana dok? Ya, itu sebenarnya beberapa kejadian memang angkanya sebenarnya semakin turun angka kehamilan muda, tetapi kasusnya masih ada ya. Kita harapkan memang kehamilan itu di usia 20 tahun, 20 sampai 35 tahun reproduksi sehat. Idealnya tuh minimal berapa tahun dok? 20 tahun ya dok? 20 sampai 35 tahun itu reproduksi sehat. Kalau kurang dari 20 tahun, wah banyak sekali faktor risiko dan komplikasinya. Banyak dok kasus yang menikah di bawah 20 tahun? Masih ada, tetapi memang angkanya menurun semakin ya, cenderung menurun. Ya, menurun. Terus bagi yang masih jomblo jangan nikah di atas 35 ya dok? Nanti jadi gangguannya banyak ya dok. Masa emasnya 20 sampai 35 tahun. Kalau pengen punya anak banyak menikah di usia 20 supaya anaknya banyak. Perencanaan kehamilan ya. Iya, direncanakan. Kalau memang mau memprogram kehamilan sebaiknya juga berkunjung ke dokter kandungan ya dok supaya bisa deteksi secara dini baik itu imunisasinya dan sebagainya sehingga bisa diprogram, kemudian juga diedukasi terkait dengan penyakit-penyakit pada ibu hamil ya dok. Ya, dan teman-teman bidan sebenarnya juga sudah banyak itu deteksinya dokter ini. Jadi kami juga banyak menerima rujukan dari teman-teman bidan itu tidak hanya pas hamil, konsul, oh ya sebelum hamil. Jadi kesadarannya rupanya sudah cukup tinggi sebenarnya untuk perencanaan kehamilan. Oh, luar biasa ya. Jadi bidan itu memang jadi ujung tombak dari kesehatan ibu hamil. Betul. Appreciate buat IBI ya. Kapan nih kita bisa podcast juga dengan IBI ya. Dengan Pogi dan IBI kita bersama-sama duduk bersama untuk menuntaskan kematian ibu dan stunting. Ya. Tadi yang terkait dengan kematian pada neonatus dini dok, itu pada usia seminggu sampai 28 hari ya dok? Ya. Jadi ya ini maaf agak batuk nih kan. Iya. Jadi kami ada namanya periode perinatal itu antara umur hamil 28 minggu sampai bayi lahir 7 hari. Itu masa periode perinatal. Nah, 7 hari ini sangat penting karena terkait dengan riwayat kehamilannya dulu seperti apa. Angka kematian yang terjadi pada masa neonatal dini ini terkait dengan permasalahan ibu hamil pada masa kehamilan, sehingga masih menjadi fokus kita. Yang terkait dengan stunting tadi memang prematur dokter ini. Prematur ini kan juga masih menjadi permasalahan juga, karena prematur kalau sampai kejadian ibunya bisa berisiko terjadinya perdarahan, karena mungkin prematur juga terkait dengan anemi prematur akhirnya memang nyambung juga dengan perdarahan yang penyebab angka kematian ibu tadi. Kemudian penyebab prematur salah satunya dan yang terbanyak adalah infeksi. Karena apa dok, infeksi apa itu? Infeksi itu sebenarnya selain infeksi genital juga ada infeksi ekstragenital. Jadi mulai dari gigi, kemudian infeksi saluran kencing atau infeksi di tempat lain yang tidak diketahui. Jangan menyepelekan infeksi gigi ya dok ya? Iya, makanya banyak orang sakit gigi nggak tahu giginya sakit. Kadang-kadang hanya keluhan pusing, begitu ibu hamil coba HB-nya baik,
oh ayo coba ke dokter gigi. Nah, ketemu rupanya ada lubang kecil gitu. Jadi dokter Julian kalau praktek dokter giginya dok ya? Termasuk di anamnesis itu. Tapi di buku KIA ada dokter ini. Jadi gigi itu ada. Jadi sekarang buku KIA yang baru kan, kalau dulu kan hanya disediakan kotak kosongan gitu. Sekarang tuh ada checklistnya mata, gigi, hidung, mulut. Jadi memang THT ya dok ya, iya, gigi, THT, THT. kemudian apa lagi dok untuk buang air besar, buang air kecil gitu kan. Jadi itu kalau misalnya sakit tuh porsinya di dokter kandungan tetap penyakit dalam dok. Kalau misalnya dia sakit infeksi saluran kencing atau infeksi usus gitu. iya, biasanya kalau dari kami kompetensinya ada dok untuk mengelola infeksi saluran kemih dalam kehamilan. Nah, tapi kalau memang rasanya kok terjadi resisten antibiotik atau terjadi polimikroba penyebab dari infeksinya, nah kami baru kolaborasi dengan penyakit dalam. Jadi ibu hamil yang punya keluhan sedikit aja tuh harus segera datang ke dokter kandungan, karena kalau tidak nanti akan terjadi infeksi yang meluas ya dok. Ya, Ya meluas tuh bahaya sehingga melahirkan prematur dan nanti bisa terjadi kematian pada bayi ya kan, nanti juga ibu bisa juga stunting, bisa. efeknya Ya, besar. betul. Ya. Jadi jangan sampai punya bayi prematur ya, jangan sampai melahirkan prematur juga kan, itu resiko untuk bayinya juga ke depan lebih riskan daripada yang tidak prematur. Betul. Dokter Julian. Biayanya juga banyak kan dok, karena bayi kan harus dirawat di inkubator. Nah itu cukup dok, lama. inkubator tuh gimana sih dok? Karena gini, orang tuh kalau misalnya melahirkan prematur, kemudian di bidan misalnya, terus apakah dia bisa beli sendiri inkubator itu? Nah ini sebenarnya kalau dari sisi Opskin, inkubator yang paling baik adalah rahim ibu. Iya, rahim ibu yang paling baik. Inkubator nggak ada kayaknya di dunia ini yang bisa menggantikan inkubator alami. Jadi kita istilahnya adalah in utero transfer. Jadi refer bayi selama masih dalam kandungan untuk ibu-ibu yang memang ada gejala prematur. Jadi kalau di teman-teman bidan, teman-teman di FKTP tentu tidak bisa beli inkubator karena memang itu harganya mahal. Selain itu juga kan perlu orang yang ahli khusus inkubator mengatur itu ya dok ya. Jadi nggak boleh beli inkubator sendiri ya dok. Iya. Jadi memang menjaga agar inkubator alami di perut ibu ini tetap terjaga. Jadi begitu ada gejala kencang-kencang, keluar pengeluaran pervaginam yang tidak normal, ibu hamil mengeluh begitu. Tapi teman-teman bidan, teman-teman dokter umum biasanya sudah paham. Jadi nanti langsung dilakukan spekulo, dilakukan periksa dalam. Kalau yang memang risiko prematur langsung dirujuk. Jadi jarang sekali prematur itu terjadi di FKTP ya dok. Karena sudah paham. Ini dok, masalah kewenangan ya dok. Apakah dokter umum itu juga bisa membantu melahirkan atau ANC atau bagaimana dok? Teman-teman dokter umum dokter umum ya. Nah, program yang menarik di tahun 2021 kemarin kan ada Kementerian Kesehatan itu membuat pelatihan untuk penguatan dokter-dokter di FKTP terkait dengan permasalahan obstetri. Jadi, apa aja tuh dok? USG USG segala kan sekarang USG. sudah banyak ya. Oh bisa ya dok, USG. USG screening tapi USG screening. USG screening. Kalau melahirkan itu boleh nggak dok dokter boleh. umum? Jadi di buku KIA itu selama 9 bulan ibu hamil minimal 2 kali mengunjungi dokter. Jadi bisa dokter umum. Oh jadi kalau dokter umum mendirikan rumah bersalin itu bisa nggak dok? Asal persalinannya benar-benar normal. Langsung kompetensi dokter ini kalau melahirkan persalinan normal. Tapi kalau persalinannya ada faktor risiko saja, misal anemi, kemudian bekas operasi, itu harus dibawa ke rumah sakit. Kalau izin rumah bersalin itu berarti izinnya ke bidan atau dokter? Harus ada bidan penanggung jawab. Oh ada bidan penanggung jawabnya dok. Tapi kalau dokter umum itu klinik Pratama, tapi bisa nggak melahirkan dok? Kalau klinik Pratama sepertinya tidak ada rawat inap ya dok? Ada rawat inapnya? Ada, klinik rawat inap yang Pratama itu bagaimana? Bisa. Apakah bisa? Kalau kompetensi persalinan normal masuk di teman-teman sejawat dokter umum. Nah ini peluang nih, teman-teman dokter umum kalau punya klinik rawat inap yang Pratama itu bisa juga punya kewenangan klinis berupa ANC. Melahirkan ya. Kalau pengen nambah kompetensi lagi dok, misalnya waktu di koas tuh kurang nih dok, kurang megang gitu dok. Itu bisa nggak kira-kira para teman-teman kita itu menambah kompetensinya?
Oh ya, kalau di POGI sendiri kami juga ada beberapa Pokja, kemudian juga ada JNPK, itu rutin mengadakan pelatihan asuhan persalinan normal. Jadi nanti kalau ingin menambah kompetensi di situ, nanti ada asuhan persalinan normal. Berapa lama tuh dok? Programnya yang baru sekarang terkait hybrid segala ini mungkin bisa diperpendek ya dokter. Ini kalau dulu sampai seminggu, karena ada magang juga di rumah sakit sama puskesmas untuk membantu persalinan. Berapa lama dok magangnya itu dok? Magangnya itu terkait jumlah kasus juga. Oh jadi nanti, dia harus sampai berapa gitu ya dok? Sementara kalau pas di waktu pelatihan mungkin saya juga agak terlalu hafal ya, karena itu di bawah JNPK targetnya berapa, nanti dipenuhi ketika kembali ke tempat kerja masing-masing. Oh begitu dok. Luar biasa ya, jadi teman-teman para dokter umum jangan sungkan-sungkan menghubungi POGI untuk mendapatkan kompetensi terkait dengan melahirkan, ibu hamil, menyusui, nutrisi dan sebagainya dok. Iya. Jadi kalau masalah nutrisi tadi dari POGI bekerjasama dengan gizi atau bisa sendiri dok? Untuk nutrisi yang terkait pemenuhan kebutuhan normal saja kami bisa melakukan edukasi. Tapi kalau bisa, memang ya, untuk hal-hal khusus ada kelainan, kadang-kala tidak harus ke spesialis gizi klinik, bahkan ahli gizi di puskesmas yang penelitian. Ahli gizi ya? Penelitian kami kemarin juga mereka, kan sekarang ahli gizi banyak juga di puskesmas, jadi bisa memberikan edukasi terkait gizi. Ahli gizi itu S1 gizi ya dok? S1 ya, yang ada di puskesmas itu ya. Ayo dong bikin catering nih yang satu gizi yang di puskesmas ya kan? Karena ibu hamil itu cenderungnya dia sembarangan makan karena dia malas memasak, kemudian juga mungkin nggak bisa memasak ya dok, kalau masak kasinan terus ya. Pilih-pilih juga biasanya. Iya, pilih-pilih, nggak mau makan ini, nggak mau makan itu, minum Coca-Cola, minum apa ya, soda-soda gitu supaya segar, dan itu malah bikin tambah sakit itu. Gulanya banyak. Iya, jadi kalau ibu-ibu yang sedang hamil kemudian menyusui, sebaiknya kalau nggak bisa masak sendiri, sebaiknya memang harus konsul, dan kalau ada catering yang bagus nih dok, yang murah, meriah, mungkin POGI bisa merekomendasikan ya dok, atau memberikan pelatihan juga kepada para ahli gizi supaya sesuai sama ini ya, keinginan. Ya, tapi mungkin ini ya dari teman sejawat gizi mungkin lebih pakar untuk susunan menunya lebih bervariatif. Iya, tapi kan yang menganjurkan harus dokter dok. Iya, maksudnya dokter menganjurkan, ini loh kamu catering sama ini gitu kan. Tapi tentu saja dengan itu ya dok, disesuaikan dengan kondisi ekonomi ibu sendiri. Kebetulan kalau di Ramadan ini kan kita ada Jumat berkah, tiap hari juga ada buka berkah juga. Itu kita melihat bahwa dengan porsi yang saya inginkan, misalnya saya ada sayur, kemudian ikan, daging, kemudian dari tahu tempe, itu bisa 8.000 dok. Dan luar biasa, yang para pemilik catering itu mereka betul-betul enak banget membuat itu. Nah mungkin itu bisa menjadi starting point buat bangsa kita ini. Memang bangsa yang luar biasa ya, jadi makanan murah, masih bagus ya, betul. Berkualitas gitu. Variasinya juga banyak. Kita bersyukur sekali sebenarnya. Jangan hanya makan nasi sambal saja. Oke, Dokter Julian, mungkin dokter bisa memberikan closing statement pada pertemuan kita kali ini. Iya, terima kasih bisa sharing bersama di acara kita, acaranya IDI. Untuk POGI sendiri siap untuk berkolaborasi, untuk bekerja sama dalam penurunan angka kematian ibu, angka kematian perinatal, angka penurunan anemi atau kurang zat besi, dan penurunan angka stunting sesuai dengan program kerja POGI. Demikian. Terima kasih Dokter Julian, dan kita tunggu program berikutnya dok. Sama-sama. Sahabat dan sejawat IDI semuanya, demikian pertemuan kita kali ini. Jangan lupa untuk share, like, dan subscribe YouTube IDI Wilayah Jawa Tengah. Kita tunggu komentar, perbaikan, saran, dan kritik dari semuanya. Sampai jumpa di kesempatan yang lain, dan salam sehat untuk semuanya.